Pak Leki, sejauh ini program ini sudah berjalan begitu ya? Ya, kita sudah mulai sejak tahun lalu sebenarnya, tetapi pada tahun 2020 kita fokus di pengembangan jagung untuk musim tanam kedua atau musim kemarau. Ini maksudnya agar supaya ada peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan tujuan untuk bisa meningkatkan pendapatan petani, kemudian membantu petani yang selama ini tidak memanfaatkan musim kemarau sebagai musim tanam untuk produksi, sekaligus verifikasi kepada penurunan tingkat kemiskinan, terutama di kabupaten-kabupaten yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata provinsi. Oke. Nah, untuk 62 traktor ini baru akan dimulai tahun ini gitu ya? Ya, kita akan memobilisasi traktor bukan hanya 62, tetapi itu antara 100 sampai 150 untuk masuk di lahan-lahan yang akan tanami jagung. Antara 100 sampai dengan 150 traktor begitu ya? Ya. Oke, ini nanti ke daerah mana saja Pak Leki akan didistribusikan? Ya, kita yang jelas masuk di kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang pertama seluruh kabupaten di Pulau Sumba, kemudian Sabung Raijua, Rote, Alo, kemudian kabupaten-kabupaten PTSPPU, Manggarai Timur, Ende, Ngada, dan Lembata. Oke. Nah, untuk teknis petani-petani yang akan mendapatkan traktor ini seperti apa Pak Leki? Apakah ada pengajuan dari daerah begitu ke provinsi? Ya, jadi traktor itu dia diberikan kepada petani ya. Tapi itu akan dikelola oleh brigade-brigade yang ada di daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat, dan pengolahan itu kan secara gratis. Oke. Dan hak kepemilikannya ini bagaimana nanti Pak Leki? Itu menjadi masih kita ya. Jadi pengalaman kita, alat-alat berat seperti begini kalau diberikan petani tentu membutuhkan cost maintenance yang tinggi. Karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk itu dihandle oleh pemerintah, tetapi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Oke, itu semacam dipinjamkan kepada masyarakat begitu ya, tapi dengan gratis. Jadi masyarakat yang membutuhkan pengolahan lahan tinggal mengajukan ke kita melalui kelompok untuk langsung kita kirimkan alatnya, diolah lahannya, dan kemudian bisa menanam sesuai dengan apa yang direncanakan oleh petani. Oke, ini targetnya kapan dimulai berjalan Pak Leki? Sudah mulai dari sekarang. Jadi sekarang ini kalau ada kelompok masyarakat yang membutuhkan pengolahan lahan bisa diajukan. Nanti kita bisa melayani, dan ini akan sampai musim tanam Oktober, Maret, dan kemudian kita juga sudah persiapkan untuk masuk pada musim tanam April September. Oke, teknis pengajuannya seperti apa? Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi begitu Pak Leki? Nanti diajukan melalui kelompok ya, permohonan pengolahan lahan. Nanti tim kita akan melakukan survei untuk melihat alat seperti apa yang akan digunakan untuk pengolahan di lahan. Oke, nanti dari daerah begitu petani-petani ini menghubungi dinas pertanian setempat begitu ya? Ya, pertanian setempat. Karena alat kita kan kita geser ke daerah nih Pak. Oke, baik. Dan selama alat itu ada sekitar 100-an itu parkir di provinsi. Kita lapor Pak Gubernur, kan kita kirim alat itu ke masing-masing wilayah yang ada instalasi kita di sana untuk dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Pak Leki, selain pemberian traktor ini, program apa lagi yang sudah disiapkan untuk pengembangan lahan jagung, Pak Leki? Ya, kita ini yang pertama kita jagung dulu ya. Ini kan instrumen ekonomi sekaligus instrumen untuk pangan. Oke. Kita perangi kemiskinan dengan instrumen ini untuk tujuan menekan tingkat kemiskinan ya, meningkatkan pendapatan sekaligus. Karena itu kita akan berada di musim kemarau ya. Kenapa di musim kemarau? Karena musim kemarau itu belum dioptimalkan pendayagunaan lahannya, sehingga lebih banyak lahan tidur ya pada musim tanam kedua April September itu. Karena itu kita mengisi ini untuk bisa menambah kapasitas produksi, menambah luas tanam, dan bisa memberikan manfaat ekonomi. Nah, kalau kita hanya berada di musim tanam satu ya, Oktober Maret, itu tidak ada penambahan luas tanam, tidak ada penambahan produksi.
Oke. Karena itu kita bergeser ke musim kemarau untuk bisa ada peningkatan penambahan jumlah produksi sekaligus peningkatan produktivitas tenaga kerja sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi petani ya. Jadi dia menanam di bulan musim hujan juga menanam di musim kemarau. Jadi pendapatannya itu menjadi lebih meningkat. Oke Pak Leki, terakhir nih apa yang ingin disampaikan kepada petani yang ingin mengajukan permohonan kemudian juga bagi mereka yang nanti akan mendapatkan traktor tersebut, Pak Leki? Ya, kita menyediakan anggaran pengelolaan lahan itu baru kita serap sudah 30%. Ya, masih ada peluang bagi kelompok-kelompok tani yang membutuhkan pengelolaan lahan untuk mengambil tanam, bisa mengajukan permohonannya, dan tentu karena ini kita menggunakan alat berat yang membutuhkan bahan bakar, kita juga mendorong Pertamina untuk memberikan dispensasi untuk kepentingan bahan bakar subsidi ini, terutama diesel, solar, tidak kemudahan ya di SPBU. Karena kita, tantangan kita itu adalah ketika traktor itu mau beroperasi, kita kan dispensasi bahan bakar. Ini yang menjadi tantangan kita ya. Karena itu kita juga di provinsi sedang mempersiapkan untuk pertemuan dengan Pertamina. Kemudian traktor-traktor yang akan dikirim ke masing-masing kabupaten itu akan dikelola oleh pemerintah dan dengan pelayanan kepada petani-petani kita yang ada di daerah. Untuk dengan Pertamina sendiri ini sudah ada kesepakatan bersama begitu Pak ya? Ya, kita segera lakukan pertemuan ya dengan Pertamina untuk menyampaikan kebutuhan kita, karena ini mobilisasi traktor ini cukup banyak. Satu hari itu satu traktor butuh sekitar 50 sampai 60 liter. Kalau kita nyebar sampai 150 traktor ditambah pompa air dan traktor-traktor masyarakat, itu ini membutuhkan bahan banyak. Nah, kita punya hambatan di SPBU itu tentang standar pelayanannya itu harus datangkan traktor ke sana. Sedangkan traktor ini kan berada jauh di dalam. Nah, kalau kita menggunakan mobil yang membawa drum dan lain sebagainya, itu juga kadang-kadang punya hambatan di sana. Nah, karena itu kita mau memang kesepakatan dengan Pertamina untuk kepentingan pelayanan ini betul-betul mendapat kelancarannya di dalam pelayanan. Baik. Pak Leki, terima kasih informasinya. Semoga program ini berjalan lancar begitu ya, dan petani-petani ini bisa mendapatkan traktornya begitu ya. Terima kasih ya. Ya, selamat beraktivitas kembali Pak Leki. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih ya. Ya, pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT Bapak Leki Fredri Koli yang sudah menyampaikan